warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Nusaibah selaku dosen pengampu mata kuliah praktek ibadah dan tahfidz, dan tak lupa teman-teman PAIA yang saya banggakan. Di sini saya akan mempraktekkan khutbah Jumat yang bertema pentingnya beramal dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladzi an'ama alaina bi anwa'im tinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad alladzi ja'alahu Allahu khairal haqq. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad asrafa ibadih, amma ba'd. Wa ya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Jumat rahimakumullah. Saya berpesan kepada pribadi saya sendiri, juga kepada hadirin sekalian. Marilah kita terus berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan mematuhi semua perintah dan menjauhi aneka macam larangannya. Hadirin Jumat rahimakumullah. Dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah, kita perlu melakukan ibadah dengan ikhlas, setulus hati. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain kecuali untuk beribadah atau mempersembahkan semua gerak tubuh kita sepanjang hidup hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bukan berarti 24 jam kita hanya boleh menghabiskan waktu untuk sholat dan membaca Al-Quran saja. Namun sekolah, belajar di pesantren, bekerja mencari nafkah, membantu orang tua, berbaik budi kepada teman, makan, minum, dan sejenisnya bisa juga bernilai ibadah tergantung niat kita. Semua itu merupakan bagian dari ibadah. Persisnya ibadah ghairu mahdah. Ibadah baik mahdah maupun ghairu mahdah masing-masing membutuhkan niat untuk ikhlas murni karena Allah. Jika tidak mampu ikhlas secara penuh, seseorang hanya akan diberi pahala dengan persentase sebesar mana ikhlasnya. Jika persentase ikhlas seseorang dalam hatinya hanya sebesar 40%, selebihnya dia berniat bukan karena Allah untuk tujuan supaya mendapatkan materi. Misalnya niscaya ia hanya akan mendapatkan balasan dari 40% niat tersebut. Artinya kadar balasan keikhlasan seseorang tergantung pada presentase ikhlasnya dalam hati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari yang pertama kali disebut, riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat, dan setiap orang tergantung atas apa yang ia niatkan. Abdurrahman bin Abdul Salam Asy-Syafuri dalam kitabnya Nazhutul Majlis mengisahkan petuah Syekh Ma'ruf Al-Katikati sebagai berikut. Wa qala Ma'ruf al-karhi man amila lis-sawabi fahuwa minat tujar. Artinya barang siapa beramal supaya dapat pahala, maka ia
bagaikan orang yang sedang berdagang. Maksudnya, ia beramal dengan angan-angan mendapatkan keuntungan itu seolah-olah seperti sedang tukar-menukar, yakni amal dengan pahala. Wa man amila khaufan minan nari fahuwa minal adib. Barang siapa melakukan sebuah tindakan karena takut neraka, ia termasuk hamba Allah. Wa man amilallahi fahuwa minal ahrar. Dan barang siapa yang bertindak karena Allah semata, ia merupakan orang yang merdeka. Orang yang ikhlas diibaratkan dalam hadis qudsi seperti tangan kanan memberikan sesuatu, namun tangan kiri tidak sampai tahu. Maksudnya, amal-amal baik kita seharusnya kita sembunyikan serapat mungkin hingga kepada orang terdekat pun. Uwais Al-Qarni, salah satu orang soleh yang hidup pada zaman Nabi, walaupun beliau tidak pernah bertemu seorang fisik dengan Nabi, mengatakan, orang yang mendoakan saudaranya atas tanpa sepengetahuan yang didoakan itu lebih baik daripada mengunjungi rumahnya, silaturahmi dan bertemu secara langsung. Bagaimana bisa demikian? Ya, karena orang yang bertemu secara langsung mengunjungi secara langsung, terdapat kemungkinan unsur riya atau pamer menyelinap pada hati orang yang mendoakan. Namun jika mendoakan tanpa sepengetahuan saudara yang kita doakan itu yang benar-benar ikhlas. Ada orang di tengah keheningan malam dalam kamar sendirian menyebut nama-nama saudaranya kemudian mendoakan mereka. Inilah diantara contoh ikhlas yang betul-betul ikhlas. Bahkan dalam hadis dikisahkan, orang yang mendoakan saudaranya seperti demikian akan mendapatkan doa balik yang sama sebagaimana yang ia panjatkan. Ia doakan serupa dari malaikat. Malaikat mendoakan dengan kalimat walaka bimislin, atau kamu juga akan mendapatkan sebagaimana yang kamu panjatkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dikisahkan ada orang yang dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat ia ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan atas semua kenikmatan yang telah kuberikan? Ya Tuhan, aku telah menyedekahkan harta-hartaku sepanjang siang sampai malam, jawab hamba ini. Kemudian Allah menjawab balik, kamu berbohong. Tidak hanya Allah saja yang menjawab, malaikat pun mengatakan demikian. Kamu berbohong. Kamu melakukan hal demikian hanya supaya akan kebanjiran komentar masyarakat. Oh, si fulan ini orang yang tajir, murah hati, suka menolong. Artinya amal fulan tersebut menjadi hangus, tidak berubah sama sekali. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kata ikhlas dalam Al-Quran diantaranya disebut untuk menggambarkan susu yang murni. Susu keluar dari perut hewan yang mana dalam perut hewan tersebut darah dan kotoran. Namun susu sekali tidak tercampur kedua kotoran tersebut. Susu keluar murni sebagai susu. Kita di dunia ini atas kekotoran yang ada, kita perlu memurnikan segala perilaku kita. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lakum fil an'ami la ibratan nuskikum mimma fi butunihi min baini farasi wa dasil labana khalisan sa'igal lisyaribin. Artinya, dan sesungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, atau berupa susu murni antara kotoran-kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.
Surah Al-An'am ayat 66. Ahli hikmah mengatakan an-nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illa mukhlisun wal mukhlisuna fi khotorin adim. Artinya semua manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu. Semua orang berilmu akan binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya akan binasa kecuali orang yang ikhlas. Mereka yang ikhlas masih dalam kekhawatiran yang agung. Hadirin jemaah rahimakumullah. Dengan demikian perlu kita ketahui ikhlas mempunyai definisi sebagai berikut. Al-ikhlasu huwa tajridu qasdit taqarrubil ilallahi ta'ala an jami'i syawahib. Artinya ikhlas adalah memurnikan tujuan takarruf kepada Allah dari segala hal yang mencampurinya. Oleh karena itu, ikhlas menduduki posisi kunci dalam semua kegiatan kita. Mari kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah semoga kita dipermudah oleh Allah dalam beribadah dengan balutan ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim innahu huwal barrut tawwabur raufur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyu la ilaha illahu huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahil alal ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa'tahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wal arda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma izza lil islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur wansur ibadah kal mu'ahidiyata wansur man nasara dina
wahdul man khadal muslimin wa dammir a'da ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' annal bala wal waba wal zalzila wal mihana wa su'a fitnati wal mihana ma dohara minha wa ma batana an ambaladina Indonesia khasah wa sa'il buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa iyya'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagya idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal azima yadhkurukum washkuruhu ala ni'matihi yazidukum wa la dzikrullahil akbar. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.